Waduh, kacau. Guys, sudah pada baca berita belum? Masa polisi melakukan pelarangan terhadap pengendara motor yang menggunakan sandal saat berkendara? Oh, masa sih? Ya, coba nih aku kirim artikelnya lewat WA grup kita. Oh iya. Hati-hati dengan judul provokatif. Sebelum baca berita, pasti kita baca judulnya dulu. Bisa dibilang judul itu seperti pintu masuk. Wajar saja banyak berita yang menggunakan judul untuk memancing rasa penasaran pembaca. Tapi tidak jarang judul itu tidak sesuai dengan isi artikelnya. Jadi, kalau kita lihat judul yang kelihatannya agak aneh atau terlalu berlebihan, coba dibaca dulu isi artikelnya. Setidaknya kesimpulan yang diperoleh pembaca bisa lebih berimbang. Ya, sudah aku kirim nih. Periksa data. Yang pertama kali harus dilakukan ketika menerima informasi atau berita adalah cek sumber informasi dan berita tersebut. Hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google dengan cara yang pertama, ketikkan judul informasi atau berita yang didapat. Sebagai contoh, naik motor pakai sendal jepit ditilang polisi. Nah, setelah mendapatkan informasi dari Google, kita cek satu-satu berita ataupun informasi yang didapat. Sebagai contoh yang saya klik pada berita ini, naik motor pakai sandal jepit tak ditilang polisi, tegaskan hanya imbauan. Jadi di sini bahwa sesuai dengan judul berita itu adalah hoax, di mana naik motor pakai sandal jepit hanyalah himbauan, bukan larangan. Sehingga dengan tahapan melakukan cek sumber informasi atau berita, kita terhindar dari berita ataupun informasi hoax. Itulah pentingnya kita mencari sumber berita ataupun informasi. Ah enggak deh, ini setelah aku baca artikelnya ini cuma himbauan bukan larangan. Oh gitu. Di zaman sekarang, tidak hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto ataupun video. Ada kalanya pembuat hoax juga mengedit foto dan video untuk memprovokasi pembaca. Maka dari itu, kita harus mengecek ulang foto ataupun video yang ada dalam suatu artikel berita. Kalau saya cek foto, ini kayaknya cemotan dari internet. Jadi perlu dipertanyakan lagi kebenaran beritanya. Aku cek alamat situsnya dulu ya, apakah dari versi resmi atau tidak. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Seperti contoh berita dengan judul naik motor pakai sendal jepit ditilang adalah berita hoax. Setelah ditelusuri fakta dari berita tersebut di akurat.co, ternyata berita sebenarnya adalah pemotor pakai sendal jepit tidak ditilang. Itu hanyalah sebuah himbauan. Jadi, kalau lihat judul yang kelihatannya agak aneh atau terlalu berlebihan, coba dibaca dulu isi beritanya sebelum dikonsumsi informasinya. Oh, ternyata ini dari situs yang resmi, dari akurat.com. Tapi ini cuma himbauan, tidak sesuai dengan beritanya, yaitu ditilang. Berarti kan tidak sesuai dengan berita. Iya. Nah itu pentingnya kita ngecek dulu kebenaran dari beritanya, apakah itu hoax atau enggak. Apalagi kalau udah ikut di forum diskusi. Aduh, betul. Ikut grup diskusi. Untuk mendukung gerakan anti-hoax, kita bisa bergabung dalam grup anti-hoax yang kini sudah banyak di internet. Kita bisa bergabung dan mencari informasi di dalamnya karena di dalam grup tersebut kita bisa membaca klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain
dan bertanya apakah informasi yang kita baca merupakan hoaks atau bukan. Semua anggota grup bisa ikut berkontribusi. Dengan begitu pemikiran kita akan terbuka dan kita dapat membedakan yang mana berita hoaks atau berita asli.